بحد مدي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Dalam hidupku, kaulah satu panutanku. Kisah hidupmu menjadi teladan bagiku untuk lebih kuat dan lebih sabar dalam dunia yang semakin fana. Jawaban bagiku teladan darimu kan selalu ku imani selama hidupku. Oh, alaika sallallahu, oh Muhammad, salam kemuliaan bagimu. Alaika sallallahu, oh Muhammad, kaulah inspirasi jiwaku. Kemanapun kaki melangkah saat berdoa, ku lafazkan doa bagimu selalu. Rasulullah, oh Muhammad, salam kemuliaan bagimu. Cahaya darimu terangi gelap dalam hidupku saat amarah membara. Ku ingat kasihmu bagi umat, memberi maaf pada sesama dalam dunia yang semakin fana. Selalu mengasihi dan beriman, kan ku ingat selalu jalanmu selamanya. Oh, alaika sallallahu, oh Muhammad, salam kemuliaan bagimu. Alaika sallallahu, oh Muhammad, kaulah inspirasi jiwaku. Kemanapun kaki melangkah saat berdoa, ku lafazkan doa bagimu selalu. Rasulullah, oh Muhammad, salam kemuliaan bagimu. Satu yang ku damba dalam hidupku, mengikuti jalanmu menuju jannah. Bimbinglah hidupku dalam jalanmu. Rasulullah, oh Rasulullah, alaika sallallahu, oh Muhammad, salam kemuliaan bagimu. Alaika sallallahu, oh Muhammad, kaulah inspirasi jiwaku. Alaika sallallahu, oh Muhammad, salam kemuliaan bagimu. Alaika sallallahu, oh Muhammad, kaulah inspirasi jiwaku. Kemanapun kaki melangkah saat berdoa, ku lafazkan doa bagimu selalu. Rasulullah, oh Muhammad, salam kemuliaan bagimu.
Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersua kembali lewat media online, baik itu Zoom maupun Facebook dari Majelis Taklim Al-Mulk, atau juga Instagramnya Yayasan Ar-Rahman maupun Facebooknya Yayasan Ar-Rahman, dalam kajian Majelis Taklim Al-Mulk, kajian akhlak mulia dengan tema kasih sayang atau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kesempatan kepada kita di sore hari ini dengan situasi kita diberikan nikmat kesehatan, masih diberikan kemampuan untuk kita bergabung di sore hari ini, adalah sebuah nikmat yang luar biasa, kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kita semuanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dalam bulan-bulan ini kita akan merayakan hari kelahirannya. Insya Allah kami dari Majelis Taklim Al-Mulk akan menyiapkan kejutan untuk jamaah semuanya. Kita akan mencoba menghadirkan kegiatan maulid bersama dengan model yang agak sedikit berbeda dari biasanya, insya Allah. Tapi yang pasti inilah rasa syukur kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita masih bisa bersua, masih bisa berkumpul, kita masih banyak belajar ilmu agama. Semuanya atas ajarannya, semuanya atas berkat dari rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir semuanya. Jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang dirahmati Allah, sore hari ini kita akan bersama dengan Habib kita, Habib Muhammad Rifki Eskom. Ya, sekarang beliau lagi sementara dalam taraf menjadi salah seorang dai nasional yang akan dikenal. Karena jam terbangnya sudah lumayan tinggi di luar Ambon. Kita di Ambon bersyukur sekali, setiap bulan tuh kita bisa punya kesempatan minimal sekali dengan Bib. Alhamdulillah. Tidak semua jamaah loh di Ambon yang bisa punya kesempatan dengan Bib, karena Bib saat ini memang punya frekuensi kegiatan di luar Ambon luar biasa. Nah, ini semua adalah kasih sayang Allah kepada beliau. Dan untuk jamaah ketahui, Bib saat ini adalah salah satu orang yang dipercaya Ustadz Abdul Somad atau UAS untuk melaksanakan semua kegiatan UAS di Indonesia bagian timur. Insya Allah beliau dengan UAS akan hadir di Papua. Ada beberapa tempat. Dan beberapa tempat lainnya di wilayah Papua sana. Maluku Utara. Maluku dan Maluku Utara sudah selesai, beliau akan mencoba masuk ke Papua. Kita berdoa semoga Allah memberikan kesempatan itu selalu kepada Bib, juga Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad. Nah Bib, kita bicara tentang kasih sayang. Sebuah tema yang luar biasa, sangat universal. Bicara tentang kasih sayang berarti bicara tentang kasih sayang kita kepada Allah, kasih sayang Allah kepada kita, kasih sayang kita kepada sesama manusia, dan kasih sayang kita kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana pandangan Islam terkait kasih sayang ini? Mungkin Bib akan menjelaskan kepada kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahman. Allama al-Quran, khalaqal insana, allamahu al-bayan. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidi waladi Adnan, sayyidina al-Mustafa Muhammad, Habib ar-Rahman, wa sayyid al-Akwan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Amma ba'd, seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersua lagi, berkumpul, bertatap
wajah ya, silatul wajah ya, meskipun masih dari layar handphone atau laptop antum semua, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa kasih sayang antara kita semua untuk selalu ingin berjumpa, ingin selalu menyambung rahim, silaturrahim, dan mudah-mudahan kita semua selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepada Allah, dalam takut kepada Allah, dan dalam rahmahnya Allah, dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga pemirsa, di sosial media, baik di Facebook fanpage Habib Rifqi Al-Hamid atau Instagram Ar-Rahmah Ambon, dan juga di Facebook atau YouTube Majlis Ta'lim Al-Mulk, kami ucapkan Masya Allah jazakumullah khairul jaza. Duduknya antum, nontonnya antum di depan kamera atau apapun, insya Allah dicatatkan sebagai orang-orang humul gom la yashga bihim jalisuhum, dicatatkan sebagai orang-orang yang duduknya mereka di tempat mereka menonton atau melihat atau mengambil pelajaran. Insya Allah duduk yang itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad humul gom la yashga bihim jalisuhum, itu duduk mereka orang-orang meskipun dia sibuk dalam pekerjaan ya, ada yang belum pulang kantor, ada yang begini, tapi dia memanfaatkan untuk sedikit mengambil ilmu, mendengar nasihat, seolah-olah itu hati dia sehat, hatinya kebuka, dia berharap ada rahmat yang masuk, ada nasihat yang masuk, ada hidayah yang masuk, maka orang-orang itu tidak ada celaka di dalam duduk mereka, dan insya Allah ketika mereka bangun daripada duduk mereka, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir semua ya di tempat ini maupun yang di luar sana di tempat kita masing-masing, yang di dalam satu acara ini, insyaallah kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat mulia, teman-teman semua, rahmah ya, Rahman itu asal katanya adalah Rahman. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Allah yang bagaimana? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu rahmah. Ar-Rahman itu nama Allah. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Qul huwar rahman, katakan dia adalah Ar-Rahman, dia adalah Allah. Itu nama Allah. Makanya kalau Ar-Rahman itu Allah. Enggak ada orang pakai nama Ar-Rahman saja, enggak ada. Harus ada Abdurrahman gitu. Ar-Rahim juga begitu, ada Abdurrahim, enggak ada orang pakai nama Rahim. Itu mungkin panggilannya, tapi nama aslinya adalah Abdurrahim. Ada hamba daripada seseorang yang pengasih, hamba daripada penyayang, hamba daripada zat yang maha penyayang, hamba daripada zat yang maha suci. Abdul Karim, hamba daripada zat yang maha karim, mulia, begitu. Maka alhamdulillah, tentunya pasti di teman-teman Al-Mulk ada yang nama Abdul Karim juga, ada Abdurrahman juga ada ya. Beruntung kali ini itu kita bisa sama-sama insyaallah. Nah, Ar-Rahman adalah sifat yang agung yang ketika memulai Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengambil nama itu Ar-Rahman. Bismillah, katakan dengan nama Allah yang Maha Rahman. Ar-Rahman ini para ulama mengatakan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang amat besar. Jadi ini sedikit kita boleh bisa nulis di sini ya, biar teman-teman sedikit fahamlah. Ini ada sifat Allah. Kita mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada kata Allah Subhanahu wa taala yang Allah mulai di dalam bismillah tadi yang kita bahas adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini sifatnya akan jadi namanya Ar-Rahmah. Seperti yayasan kami, Yayasan Ar-Rahmah Ambon. Ar-Rahmah. Ini maknanya dia jadi sifat. Apa makna daripada Ar-Rahman ini? Makna daripada Ar-Rahman ini adalah yang tadi saya bilang sayang ya, cinta,
makna adalah sayang, makna cinta, makna bahkan di dalam beberapa nas hadis sahih itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa rahmat Allah semua, ya, itu kan kita tahu di dalam dalil mengatakan rahmat, inna rahmati wasa'at ghadabi. Rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rahmati wasa'at kulla syai. Rahmatku lebih luas daripada segala sesuatu. Maka ini Rahman di sini, ya, maknanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang umum makhluk kepada semua, walaukan dia kafir, apapun itu. Tapi rahmat Allah semua kepada mereka. Berbeda dengan kalimat yang sesudahnya Ar-Rahim. Sedangkan Ar-Rahim, makanya kita tahu ada silaturrahim. Apa makna silaturrahim itu? As-silah, menyambungkan, ya. Ditambah silaturrahim. Silaturrahim berarti menyambungkan tali rahim, tali persaudaraan. Nah, persaudaraan ini biasanya sesama mukmin, ini kasih sayang sesama mukmin se-Islam. Tetapi Rahman adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa saja, walaukan itu mau dia apapun, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ini sudah menjadi sifat rahmah, dia sudah menjadi sifat rahmat, dia sudah menjadi sifat rahmah, maka ini menjadi sifat yang agung yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang kita dianjurkan untuk memiliki sifat rahmat dan kasih sayang itu. Ya, kita akan bahas nanti sedikit demi sedikit insyaallah, ya. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi mengatakan daripada sahabat Sayyidina Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, kami mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada kami, kata Sayyidina Abu Hurairah, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'an. Allah menjadikan rahmat atas zatnya adalah 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'amsik indahu 99. Yang ditahan adalah 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan yang diturunkan ke bumi Allah Subhanahu wa taala hanya satu jenis rahmat. Satu rahmat dari 100 yang Allah tetapkan atas zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan ke bumi, ke dunia seisinya ini, mau itu hewan, binatang, manusia, tumbuhan, ada 100 rahmat yang diturunkan hanya satu rahmat. Dan satu rahmat itu kita bayangkan kasih sayang yang ada dari satu rahmat itu. Bayangkan. Famin dzalika juz'in yatarahamul khulq. Dan daripada satu rahmat itu saling berkasih sayang makhluk, hatta tarfa'ul farshu hafiraha waladiha an waladiha khasyata an tusibahu, ya. Sampai bahkan dalam rahmat Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad contohkan itu rahmat itu dalam artian Allah contohkan, Nabi contohkan apa? Seperti seekor kuda yang mengangkat kakinya ketika seorang ada anak kuda yang berada di bawahnya, jangan sampai menginjaknya. Itu daripada rahmatnya, yang itu bersumber daripada satu rahmat yang Allah bagi kepada kita. Dari rahmat itu yang ada sekarang ini kasih sayang, cinta dan sebagainya, begitu. Faham tak? Jadi ini sedikit prolog tentang rahmat, tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kataba ala nafsihi rahmah, Allah menetapkan kataba ala nafsihi, atas zatnya Allah rahmah, kasih sayang semua. Kalau kita bahas panjang. Nah, kasih sayang itu ketika sudah menjadi sifat ar-rahmah, itu sudah ada di kita. Nah, sekarang kita kasih sayangnya kepada siapa? Yang wajib kepada Allah, ya. Kasih sayang itu kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad, kepada makhluk, dan kepada makhluk ini mencakup semua, baik manusia, hewan, tumbuhan atau apapun. Itu sedikit daripada rahmah,
kasih sayang yang amat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin karena kita sudah biasa dengan rahmat, sudah tahu. Jadi mungkin kita di pengajian kali ini kita ingin lebih banyak mendengar. Jadi jangan nanti mendengar di akhir-akhir sudah mendekati maghrib baru ada. Jadi bukan istilah bertanya atau mau menambahkan atau kita berdialog atau ada membagi pengalaman lah. Jadi kami buka kepada teman-teman semua ya yang menyaksikan untuk yang mau berbagi ya. Nanti sama-sama kita jelaskan. Ada sesuatu yang bingung, kita akan sama-sama memberikan jalannya insyaallah. Begitu. Jadi yang tadi penjelaskan bahwa kalau Ar-Rahman ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman ini akan menjadi sebuah sifat dalam bentuk Ar-Rahman. Rahmah. Berarti Ar-Rahman itulah yang turun kepada kita makhluk. Nah, sekarang ini kalau kita bicara tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahman, berarti kan ini adalah Ar-Rahman adalah sifat, sementara Ar-Rahman ini adalah zat Allah. Tapi terkadang ada orang yang salah menafsirkan, ya kan? Kadang-kadang orang merasakan bahwa Ar-Rahman ini sebenarnya sifat, sementara Rahman ini dianggap adalah zatnya Allah. Nah, itu menurut Bib sendiri seperti apa? Itu terbalik memang ya. Makanya kan kita bilang Qul huwar Rahman. Qul huwa. Kita tulis lagi. Qul huwar Rahman. Ada kalimat dalam Al-Quran surat Al-Mulk. Qul huwa. Huwa di sini maknanya siapa? Adalah dia. Dia siapa? Allah. Qul huwar Rahman. Ya. Dialah Allah Rahman. Dia yang bernama, dia yang memiliki Rahman, zat yang penuh dengan Rahman. Rahman di sini adalah maknanya huwa, dia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya memang ya kembali lagi di dalam mentafsirkan sesuatu kalimat ya, kita merujuk kepada kalimat-kalimat sebelumnya, gitu ya. Memang contoh di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan kataba ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan atas zatnya rahmah. Rahmah ini sifat. Gitu. Rahmah ya, bukan Rahman. Kembali lagi Maha. Kan kalau kita mengartikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu bagaimana sih? Dengan nama Allah yang Maha. Pengasihnya siapa? Ya pengasih ini sifat. Mahanya siapa? Berarti Allah yang Maha. Kalau ketika ada cinta, seseorang yang paling pecinta, zat yang paling pecinta, yang paling besar, misalkan ada orang yang paling cinta kepada seseorang, nggak ada kalah dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maha berarti dia ya, ada siswa. Ada maha siswa. Paling tingginya siswa maknanya itu. Gitu ya. Berarti ada orang yang penyayang, tapi ketika ada yang maha penyayang, berarti paling tinggi atas sifat sayang itu. Begitu. Ada pengasih, maha pengasih, berarti paling tinggi daripada sifat mengasihi itu. Jadi kembali lagi semacam itu. Jadi ketika dia Rahman itu merupakan nama Allah Abdurrahman ya. Ketika dia sudah menjadi sifat maka rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu. Berarti dengan begini pada jamaah semuanya sudah bisa memahami bahwa Ar-Rahman adalah zat Allah dan Ar-Rahma adalah sifat yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kalau kita menafsirkan Ar-Rahma ini berarti ini adalah hubungan kasih, sayang, cinta kita dengan sesama di sekitar kita. Nah, tapi tadi Bib menyatakan bahwa Ar-Rahman ini universal. Nah, apakah Ar-Rahman ini juga universal atau sifatnya hanya kepada kita universal? Sesama? Universal juga. Universal semua. Bahwa itu bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu Nabi Ibrahim pernah sekali waktu ada seseorang Yahudi datang kepada Nabi Allah Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim punya sifat tidak pernah sifat kasih sayang. Tidak pernah makan sendiri. Kalau mau makan ajak teman, gitu.
Nah, ini kita perlu contoh ini nanti. Jadi kalau mau ke kafe ya ajak-ajak gitu ya. Ya, contohnya begitu ya. Nabi Allah Ibrahim. Sekali waktu datang satu orang, Nabi Ibrahim mau makan nunggu, ada satu orang datang. Ditanya sama Nabi Allah Ibrahim, "Inti fulan, ayo saya ajak makan. Ayo makan sama. Engkau siapa?" "Saya seorang yang bukan muslim, saya Yahudi." Begini. "Ah, kalau begitu enggak. Udah deh, jalan deh." Diusir oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beberapa setelah perjalanan itu, beberapa waktu malaikat Jibril turun kepada Nabi Allah Ibrahim. Lalu berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, "Wahai Nabi Allah Ibrahim, Allah menyampaikan salam atasmu dan Allah mengatakan kepada engkau, kenapa engkau menolak seseorang yang akan diberikan rezeki engkau berikan rezeki tadi? Dia bukan Islam," katanya. "Dia bukan Muslim," katanya. Maka itu Jibril mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, "Wahai Ibrahim, Allah tahu dia itu kafir, dia non-Muslim, dia bukan Muslim. Sekian tahun Allah tahu dia tidak beriman kepada Allah, Allah tidak pernah putus daripada rezekinya. Hari ini baru Allah coba titipkan kepada engkau, engkau memberikan syarat atas rahmat itu. Engkau memberikan syarat atas rahmat itu, wahai Ibrahim." Maka Nabi Ibrahim pun memohon maaf, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim akhirnya berjualan di jalan itu mencari itu orang yang tadi diusir Nabi Allah Ibrahim sampai ketemu. "Ayo sekarang makan." Dia bingung, dia bilang, "Ya, kenapa? Tadi kan kamu udah usir saya." "Iya, gara-gara kamu saya ditegur Tuhanku," kata Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Gara-gara engkau aku ditegur Tuhanku." Ajib. Betul? Iya. Beginilah ceritanya. Sampai dia datang, dia kembali kepada Nabi Allah Ibrahim, jalan, sehingga dia katakan, "Kalau begitu wahai Ibrahim, sebelum makan, kalau memang gara-gara aku engkau ditegur daripada Tuhanmu, ajak aku ke agamamu." Sampai akhirnya dia yang meminta diri sendiri untuk memasuki di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, semacam itu. Maknanya ini rahmah ini kepada sekalian alam. Rahmah sekalian alam, siapapun itu, begitu, tanpa pandang bulu, siapapun itu, dia mau manusia, dia hewan, dia tumbuhan, manusia. Berarti kalau sudah manusia nggak lihat dia latar belakang agama apa, gitu. Dan rahmat itu cabangnya banyak, ada kebaikan, ada kasih sayang di situ, dan kita diajarkan tidak boleh pilih-pilih di dalam melakukan kebaikan atau daripada rahmat tersebut. Sehingga rahmat yang dimaksudkan di sini adalah Rahman ini yang bersifat umum, universal, semua daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi artinya ya Bib ya, Ar-Rahman ini berarti kita harus membagi segala sesuatunya. Walaupun seperti yang tadi Bib katakan, Nabi Ibrahim saja contoh, orang Yahudi diusir. Nah, ketika kita juga berarti berinteraksi dengan sesama, tiba-tiba di jalan ada orang yang tidak mampu, yang tiba-tiba minta makan, dan kita tidak tahu, dan kita tahu sebenarnya dia bukan segolongan dengan kita, tetap kewajiban kita untuk memberikan. Karena mengambil sifat yang tadi. Karena Allah sendiri kan membagi semuanya kepada kasih sayang itu Allah berikan kepada semua umat. Tidak mengenal dia apakah dia muslim, non muslim dan segala macam, tapi Allah memberikan kesempatan itu kepada kita untuk berbagi. Jadi ini adalah sebuah, istilahnya jangan juga kita salah kaprah bahwa ini adalah sifat Allah yang Allah berikan kepada kita agar kita juga sebenarnya punya rasa kasih sayang, rasa empati, tidak melihat golongan. Nah, karena ini kan yang terjadi kadang-kadang orang lihat golongan. Nah, itu semua ada terkandung. Jadi ketika Allah menjadikan dirinya zatnya Rahman dengan sifat Ar-Rahmah tadi, Allah telah menurunkan itu semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabiyyur Rahmah, Nabi yang paling rahmat, Nabi yang paling cinta kepada umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di dalam kita mempelajari rahmat yang tadi Fadli katakan tadi, itu harusnya kita lihat dan rujukan rahmat kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
banyak daripada orang Nabi Muhammad itu bukan diakui oleh kawan, bahkan lawan mengakui sifat rahmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kekasih Allah, beliau nabi yang diutus Allah. Wa ma arsalnaka illa, dan tidak kami utus siapakah kaf ini, dia Nabi Muhammad, kecuali apa? Rahmatan lil alamin, rahmat kepada seantero al-alam ini, kullu ma siwallah, semua. Tidak terkecuali. Nabi Muhammad untuk semua. Nabi Muhammad untuk tumbuhan. Nabi Muhammad untuk daripada hewan dan binatang. Nabi Muhammad kepada manusia. Nabi Muhammad kepada umat Yahudi. Nabi Muhammad kepada umat Kristiani. Bahkan semua. Apalagi wabil khusus kepada kaum muslimin. Begitu. Itu Nabi Muhammad. Dan kita di dalam mempelajari tarikh, sejarah, tidak jarang Nabi punya cerita dengan kaum Yahudi, kaum Nasrani. Dan ini hal-hal yang memang amat luar biasa. Begitu. Ya. Berarti jadi kita sebagai umat Islam harusnya menjadikan contoh Rahman ini adalah contoh yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Karena memang banyak cerita juga, dia tidak segan-segan orang Yahudi datang minta makan, dia memberikan, malah saat itu dia pun tidak punya makanan, dia tetap berbagi. Itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun kita memang terkadang ya, itu kita selalu melihat bahwa kalau kita mau membantu, bantulah yang orang kita. Padahal orang kita yang segolongan dengan kita sebenarnya mampu. Ada orang di sekitar rumah kita mungkin yang sebenarnya non-muslim, yang sebenarnya tidak mampu. Tapi kita masih sering kadang-kadang, karena dia bukan muslim, kita berikan saja pada yang muslim. Padahal yang muslim itu sebenarnya punya kemampuan. Nah, apakah itu tidak menjadi sebuah pekerjaan yang sia-sia? Kasih sayang yang kita berikan itu sementara di samping keluarga kita atau di samping rumah kita tuh ada orang non-muslim juga yang sebenarnya membutuhkan. Nah, apakah itu kita tidak berlebihan memberikan kepada orang yang sebenarnya lebih, menurut pandangan mata sebenarnya dia mampu dibandingkan dengan tetangga kita yang non-muslim? Kecuali beberapa jenis ibadah yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh ke zakat fitrah itu hanya kepada kaum muslimin, ya, atau kurban. Syariat kurban, ya. Nah, selebihnya ketika kita ada punya suatu rezeki atau memasak yang ada berlebihan di rumah, itu wajar dan boleh-boleh saja untuk berbagi kebahagiaan, berbagi rahmat, berbagi kebahagiaan, kasih sayang itu dengan yang bukan segolongan dengan kita. Dan Nabi tidak jarang melakukan itu. Nabi sudah contohkan. Makanya rujukan kita di dalam rahmah ini, di dalam mempelajari sifat rahmatnya Allah, rujukan kita tidak lain tidak bukan adalah Habibuna Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau dikatakan Nabiur Rahmah, Nabi yang amat penyayang. Kalau kita baca sejarah, itu Nabi kepada unta contoh. Kita ambil kepada binatang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada semua, ya, bahkan binatang. Sekali waktu ada unta mengamuk di Madinah. Unta mengamuk. Tahu unta besarnya kira-kira bagaimana kalau dia mengamuk? Oh, ribut. Itu orang yang memiliki unta, tuannya unta, dia datang kepada Nabi Muhammad, dia lapor, "Wahai Nabi Muhammad, ini unta saya ngamuk begini. Nabi Muhammad akhirnya meminta kepada orang tersebut, bawa saya kepada unta tersebut. Dibawa. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, buka itu dari tempatnya, kandangnya semacam itu. Dia bilang, jangan. Nabi Muhammad, engkau pasti diseruduk atau begini. Enggak, buka. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya unta itu kenal siapa saya. Itu unta kenal siapa saya, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu dibuka, itu unta yang tadi mengamuk, langsung mendekati Nabi Muhammad. Itu bahkan daripada lisannya lehernya, mulutnya itu tertunduk seakan-akan dia mencium kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Dari luar sahabat radhiyallahu anhum wardahum melihat kejadian itu semua. Unta yang tadi ngamuk tiba-tiba diam, duduk, bersimpu di hadapan Nabi, seolah-olah itu lisannya mulutnya mencium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas
kemudian Nabi mengusap daripada kepala unta tersebut, kemudian unta tersebut akan berbicara, berbisik kepada Nabi Muhammad, dan Nabi pun berbisik kepada unta tersebut, sesuatu yang amat luar biasa. Akhirnya begitu Nabi keluar, Nabi tanya, engkau yang punya unta ini? Iya, saya yang datang kepada engkau tadi, wahai Nabi. Engkau tahu tadi apa yang unta katakan kepadaku? Unta ini mengamuk karena punya alasan. Engkau pekerjakan dia dan sedikit memberi dia makan. Kata unta itu mengadu kepadaku. Ajib, dia mengadu. Ya, dia katakan kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang yang memiliki unta ini, ajib, unta saya mengadu kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad, saksikanlah untaku ini yang sudah mengamuk, yang lapor kepada engkau, demi Allah, demi engkau wahai Nabi Muhammad, tidak akan saya pekerjakan sampai mati, dan hidupnya saya akan beri makan terus sampai matinya. Kata itu orang, karena sebab apa? Rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada binatang itu. Dan banyak riwayat semacam itu. Jadi kalau kepada binatang saja rahmatnya semacam itu, lalu bagaimana kepada manusia? Begitu. Maka ini yang pelajaran harus kita ambil, ya. Barangkali kita nggak bisa menjamin, mana ada manusia yang bisa menjamin dirinya dengan ibadahnya dia. Amat susah sekali. Ibadahnya, salatnya, ya, kita ingin salat kita lebih baik, lebih bagus, lebih sesuai dengan waktunya. Tetapi ya kita nggak bisa menjamin. Ibadah yang lain, Al-Quran, kita ingin, tapi kadang-kadang lupa begini. Maka salah satu ibadah yang bisa mendatangkan ampunan Allah paling besar adalah rahmat ini kepada sesama, kepada manusia, kepada binatang, kepada siapapun. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, ada umat Bani Israel perempuan, dia punya kucing, dia kurung itu kucing, tidak juga dikeluarkan untuk beri makan dan cari makan sendiri. Kucing itu dikurung segala macam sampai mati. Bahkan ketika Nabi Muhammad bercerita tentang perempuan ini, Nabi Muhammad katakan, ini perempuan gara-gara dia lakukan ini diazab di neraka Jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga tahu ada kejadian umat Bani Israel, kisah yang masyhur, ada satu perempuan yang tukang zina, yang ketika dia di Syakhra, di padang pasir, dia melihat ada anjing yang menjulurkan lidahnya, kehausan kan. Begitu dia tahu ada anjing semacam itu, mau cari air susah, ada sumur mungkin, masuk ke dalam, dia ambil dengan diambil dengan sepatunya itu, dia berikan minum kepada anjing. Beberapa teguk itu anjing minum, anjing itu pergi. Nabi bercerita, gara-gara ini, ya, Allah ampunkan dosanya semua, lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kalau mengambil hikmah besar daripada dua kisah ini, satu, kezaliman yang kita buat kepada binatang bisa mengakhirkan kita di neraka. Lalu bagaimana kalau kezaliman itu kita buat kepada manusia? Satu, kezaliman kepada binatang. Jadi ini buat teman-teman yang kalau di rumah ada kucing atau segala macam, jangan disiram pakai air panas, jangan begini. Kalau sudah diambil sedikit makan, rezekinya dia. Kitanya mah kadang-kadang dapat handphone di jalan, ya Allah, kayak tahu ini rezeki saya. Kucing juga punya rezeki, gitu loh. Binatang juga punya rezeki, kita kadang-kadang dapat duit apa ini, kita harus tahu ini. Kadang-kadang kita, Allah kayak tahu saja saya lagi butuh kayaknya, ya, rezeki begitu. Kada satu kezaliman yang kita buat kepada binatang bisa mengakhirkan kita di neraka. Lalu bagaimana kalau kezaliman itu kepada manusia yang lain? Kada. Lalu satu rahmat yang kita berikan kepada binatang, walau itu anjing loh, sekalipun bisa membawa kita ke surga. Lalu bagaimana rahmat itu kalau kita tebarkan kepada seluruh manusia tanpa pandang bulu? Tentu lebih daripada itu. Tentu lebih daripada itu. Maka ini membuat ini sifat yang amat luar biasa. Allah memulai Al-Quran dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah memulai dengan segala macam sifat itu, bahkan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus. Ya Rahman yang pertama,
Ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus. Ya. Sebab ini zat yang Allah bayangkan, dan itu suatu rahmat yang diberikan satu sampai kasih sayang ke dunia semacam ini, lalu 99 nanti di akhirat. Allah. Lalu bagaimana Allah di dalam mencintai seseorang hamba, bahkan kepada hamba-hamba yang sudah lupa kepada Allah, dosa dengan beribu-ribu dosa, bermiliar-miliar dosa, Allah masih katakan di dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taghnatu min rahmatillah." Wahai hamba yang telah berlumur dosa, kata Allah. Allah masih manggil hamba. Di kantor ini, di Penin atau di BCA, ada seseorang karyawan yang kalau sudah pegawai, sudah kesalahannya nggak karuan, masih dipanggil karyawan atau sudah diusir dari kantor. Udah keluar. Out, silahkan. Kalau di TNI, misalkan di TNI Polri, dipecat secara tidak hormat. Begitu. Tapi orang yang sudah berkali-kali salah kepada Allah, Allah masih menunggu, masih memanggil dia, ibadi, hambaku. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taghnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus harap dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan seluruh daripada dosa-dosa engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus harap. Yang amat luar biasa di sini inilah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah bukan Tuhan pendendam. Ya. Bukan, kalau Tuhan punya pendendam, waduh. Itu lah, kau manusia mewarisi sifat apa nih? Sifat dendam. Sifat yang maka oleh sebab itu di sini kita belajar untuk mencintai, mengasihi seseorang tanpa syarat. Kalau ada syarat berarti masih belum. Lihat Nabi Muhammad tanpa syarat. Bahkan orang yang berbuat jelek, Nabi Muhammad rahmat kepada mereka. Memerangi Nabi Muhammad, melempar Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tetap sayang kepada mereka. Nah, ini ada pertanyaan, Bi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya menyikapi kondisi saat mengalami keadaan yang tidak kita harapkan? Misalnya saat ada musibah atau bencana, sehingga saat mengalami hal tersebut kita bisa langsung menyadari bahwa hal tersebut merupakan sebuah rahmat atau kasih sayang Allah kepada hambanya. Kadang-kadang kan gini, Bib, kita dapat musibah atau bencana, kita anggap itu Allah kasih bala. Padahal kita mungkin tidak menyadari bahwa itu sebenarnya ada rahmat atau kasih sayang Allah kepada kita, tapi diberikan dalam bentuk sebuah ujian. Bagaimana? Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Tidak ada suatu musibah apapun yang terjadi atas kita kecuali itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tahu dulu. Ya, kita harus meyakini bahwa dalam rukun iman tu ada tuh. Rukun iman ada 6, antu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi, dan ketetapan Allah baik dan buruk yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Musibah ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang dekat dengan Allah yang menganggap musibah itu adalah kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan musibah itu dia tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat yang lain Allah katakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada seseorang menimpa musibah kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Kalau dia beriman kepada Allah sebagai solusi daripada musibah tersebut, kembali lagi dia memakai solusi apa di dalam musibah tersebut, gitu. Itu intinya. Kalau solusinya iman, ya Allah, tawakkal 'ala Allah. Oh, berpasrah diri, dia tahu ini datang daripada Allah. Dia tahu ada hikmah, apapun itu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, itu musibah, ya betul lah, kita harus introspeksi dia, lihat diri kita, kekurangan kita, jadi memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memaknai ketika musibah tersebut, ya kita mengambil pelajaran seharusnya yang dengan mengambil solusi iman tadi.
di dalam musibah tadi. Ketika ada musibah, ayo kita dekat kepada Allah, yuk kita minta kepada Allah, ayo solat malam, ayo berusaha memperbaiki solat kita, ayo berusaha. Artinya ketika dia memiliki solusi iman di dalam musibahnya, tidak terasa dan musibahnya, dia berpasrah diri, dan ketika dia keluar daripada musibah tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala bisa gantikan itu dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau itu musibah bisa menjadi nikmat, ya masukkan iman di dalam solusi musibah tersebut. Contoh kecil, kita di dalam ada kehilangan, gitu, ada kehilangan begitu kan? Kita memiliki solusi apa tuh? Kalau orang hilang, motornya hilang, yang kita mungkin datangnya orang pintar pertama, gitu, buat mau cari, motor saya di mana? Ini siapa yang ambil? Begini. Ya, itu Ambon bilang mawi-mawi kan? Kata. Maka ya tadi kalau sudah bukan solusi, dulu ada Abu Nawas, tahu Abu Nawas? Abu Nawas ini alim zamannya. Abu Nawas sekali waktu dia ke masjid, dia ikat itu untanya. Begitu selesai ikat dia salat. Nah, ini pulang ketika selesai salat, selesai salat, dia lihat untanya enggak ada, hilang. Dia bilang alhamdulillah. Bingung para sahabat, teman-temannya dia, Abu Nawas, ini ente dalam musibah, untamu hilang, kamu bersyukur kepada Allah? Iya, saya bersyukur kepada Allah. Iya, alasan mau bersyukur. Orang kalau musibah itu innalillah, gitu kan? Masya Allah, artinya ada kalimat-kalimat yang kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia alhamdulillah, segala puji kepada Allah. Tahu Abu Nawas bilang apa? Abu Nawas bilang, kamu bayanginlah sendiri, untaku kan hilang, coba kalau aku di atas unta, pasti aku hilang dengan unta-untaku. Tapi kan aku nggak hilang, aku ada di sini, hanya untaku yang hilang. Unta saya bisa dapat lagi. Alhamdulillah enggak nih? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, gitu. Sampai semacam itu. Jadi ketika di dalam musibah dia memiliki solusi iman, beres deh, gitu. Dia tidak menyalahkan orang lain, dia tidak menganggap dirinya begini, begitu. Dia bisa merubah dirinya sedikit dengan untuk hubungan yang lebih dekat kepada Allah. Jadi syaratnya memasukkan iman dan Islam di dalam musibah tersebut. Ya. Islam di dalam diri kita. Nah. Kalau kita melihat itu sebagai sebuah iman dan Islam, berarti semuanya akan baik-baik saja. Ya. Kita akan beranggapan bahwa itu kasih sayang Allah. Bahkan dikatakan idza ahabballahu 'abdan fabtalahu. Kalau Allah cinta seorang hamba, maka Allah akan uji dia. Gitu. Banyak contoh. Ya, begitu sudah banyak contoh. Nabi Ayub yang sabar Ayub, Nabi 100 tahun sakit, dan hatta laukan sudah keluarkan itu kotoran, dimasukkan lagi sebagai bentuk ini kodrat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dikatakan sabar Ayub, Nabi yang amat sabar. Berarti jamaah menistami Allah, kasih sayang dari Allah ini sangat universal. Dari tadi saya dengan berbicara, mungkin Bapak Ibu juga menyimak, kita tidak bisa berbicara kasih sayang ini hanya sebatas dalam konteks antara kita sesama Muslim, tanpa kita melihat di luar kita, karena kasih sayang Allah sendiri sangat universal sifatnya. Makanya mungkin dari sini kita juga bisa belajar seperti dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa tidak semua hal di luar apa yang tadi dibilang, ada aturan agama atau aturan ibadah yang sudah jelas, berarti di luar semua itu sebenarnya kita masih bisa untuk hidup berinteraksi dengan lebih baik dengan di sekitar kita. Tinggal kita melihat saja apa sih tujuan dibalik interaksi itu. Terkadang kan ada orang contoh bicara kasih sayang pada saat mau dekat pemilu. Masya Allah. Ya kan? Di situ semua umat dilihat. Oke. Ya, semua tempat ada spanduknya. Ya kan? Tapi begitu selesai dan selesai sudah. Ini kadang-kadang fenomena yang terjadi, kita selalu bilang inilah kasih sayang, inilah ini dari ini, tapi padahal itu dijadikan sebagai hanya lahan untuk mencari kesempatan. Ataupun dalam konteks-konteks yang lain, ada orang yang memanfaatkan kondisi seperti ini, Bib. Kasih sayang dipakai sebagai alasan dibalik semuanya. Tapi setelah itu hilang. Malah kita beranggap harus ada balas jasa dibalik kasih sayang diberikan itu. Nah,
Kalau dalam Islam sendiri, itu melihatnya seperti apa, Bib? Apakah itu akan dinilai sebagai sebuah ibadah ataukah malah itu sebagai sebuah dosa? Ketika seseorang tidak ikhlas ya atas segala sesuatu, maka ibadahnya dia nol, nggak ada nilainya. Guru kami Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri pernah mengatakan, memberikan isyarah kepada kami, ya, itu kalau salat kita misalkan ini satu, ya, ibadah lagi kita satu, apapun ibadah, apa namanya? Maaf. Apapun ibadah yang kita lakukan, ya. Jadi itu yang dikatakan al-ikhlas. Ikhlas. Ibadah apapun yang kita lakukan nol. Semakin banyak nol ini. Apapun. Waktu itu beliau terangkan kepada kami tanya, Habib, kalau kami ibadah cuma dapat nol, dapat apa? Illa wajadtuka ikhlas, kecuali engkau tambahkan ikhlas, maka akan muncul satu berada di depan nol tersebut, lalu itu menjadi pahalamu yang luar biasa. Faham tuh? Jadi ketika amal ibadah yang kita lakukan tanpa ikhlas, tanpa keikhlasan, apa sih itu ikhlas? Ikhlas itu al-amal li ajlillah, amal hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kasih sayang, dia tidak merujuk kepada kasih sayang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang kapan saja, di mana saja, siapa saja. Itu Nabi Muhammad. Kalau dia sayangnya dekat pemilu saja, ya udahlah. Kita tahu gitu. Jadi ya ada maksud. Ada maksud. Ambon bilang fi maksud begitu. Jadi memang kalau bicara tentang kasih sayang ini berarti betul-betul sebuah hal yang sangat luar biasa. Ya, yang semua terkandung di situ. Ya. Dan kita membayangkan saja seperti yang Bib katakan, Allah punya 100, hanya diturunkan satu, dan satu itu hanya kasih sayang, rahmat. Bagaimana kalau 100 itu diturunkan Allah semuanya kepada kita? Itu disimpan. Yang 99, satu aja sudah kasih sayang semacam ini. Ya, sudah luar biasa. Ambon punya istilah baku sayang gitu kan, sudah luar biasa, ya. Lalu bagaimana ketika 99 itu nanti disimpan di akhirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, yang Maha mengampuni. Jadi di dalam rahmat itu ada ampunan. Rahmat bisa jadi ampunan. Rahmat bisa jadi kasih sayang. Rahmat bisa jadi daripada hidayah. Rahmat bisa jadi daripada hal-hal yang lain yang Allah berikan kepada kita, begitu, insyaallah. Jadi memang amat besar. Tetapi makanya ada kata wuddan juga. Istilahnya kita pernah dengar kalau rumah tangga sakinah wa mawaddah. Wuddan. Wuddan itu kasih sayang juga maknanya. Makanya dikatakan innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahur rahmanu wudda. Orang kalau memiliki kasih sayang yang sejati itu ada syaratnya, innal ladzina amanu, dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, dan dia beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan, maka Allah akan anugerahkan kepada dirinya kasih sayang. Nah, kasih sayang kalau sudah datang daripada rahmat Allah, kasih sayang diambil daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kasih sayang ini tidak akan berhujung, tidak akan melihat dimensi kapan, di mana, kepada siapa, tidak dilihat, tapi semua apapun itu dia akan menjadi rahmat yang luar biasa. Nah, kasih sayang ini sendiri yang tadi Bib juga sudah sampaikan, bahkan ketika kita sudah berbuat dosa sekalipun, yang tadi dibilang, ya, zat Allah tetap. Nah, itu yang dikatakan rahmat Allah, ya. Sampai Allah katakan jangan berputus harap daripada rahmat Allah. Ya. Wala la taqnatu min rahmatillah. Rahmat itu apa? Ampunan tadi. Ya.
kasih sayang Allah. Man atani yamshi ataituhu harwala, kata Allah dalam hadis qudsi. Siapa yang berjalan kepadaku ya dengan langkah kakinya, aku mendekatinya dalam keadaan berlari, kata Allah. Tapi ingat, jangan menafsirkan Allah berlari, bukan begitu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang dia taubat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sadar atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, ketika dia punya niat kembali itu, ya, dia mau berjalan baru satu langkah kaki, hidayah, ampunan, maghfirah telah sampai kepadanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi memang sebuah sifat yang Allah punya, yang diturunkan kepada kita, tapi punya nilai yang sangat luar biasa. Luar biasa. Karena Bib sendiri sudah menjelaskan dari tadi, bahkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sendiri sudah mengatakan, bahkan rahmat itu sendiri diberikan langsung kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW sebagai contoh. Itu adalah sebuah hal yang memang sangat-sangat luar biasa. Bahkan kalau kita berpikir tadi, seandainya dalam lingkungan kehidupan kita yang saat ini kita lakukan, sebuah kesalahan saja kita lakukan, kayak Bib bilang tadi, satu kesalahan saja bisa saja langsung silakan Anda pulang tinggal di rumah. Nah itu dia. Nah, tapi bagi Allah, selama engkau tidak mensyirikkan Allah, apapun yang engkau datang untuk bertobat, Allah akan buka pintu taubat itu kepada Anda. Selama tidak syirik dan munafik. Munafik. Itu dua dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Syirik adalah zulm, adalah kezaliman yang amat besar. Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang masih ingin bertanya, kita masih punya kesempatan jika ingin bertanya atau berdialog interaktif langsung dengan Bib di sore hari ini. Kita masih punya waktu kurang lebih 5-10 menit ke depan sebelum memasuki waktu maghrib. Yang ingin bertanya boleh raise hand sehingga langsung bertanya kepada Bib tanpa perlu boleh kita mendengar suara. Coba kalau bisa ada voice-nya biar karena sudah sekian lama kita hanya kita online terus, tidak online pernah hanya offline dengan tulisan. Coba kali ini jamaah yang langsung bertanya kepada Bib. Silakan raise hand dan kita akan berikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin bapak-bapak dari Bank Indonesia yang hari ini juga hadir, atau teman-teman dari Penin, dari Muamalat, wah ada yang dari Surabaya, Muamalat Surabaya juga ikut. Masya Allah. Atau dari teman-teman Bank Syariah, Syariah Indonesia, BSI, teman-teman dari BRI atau Bank Maluku yang ingin bertanya, Bank BRI, Bank Maluku, silahkan. Kita berikan kesempatan. Ya, kita berikan kesempatan kepada jamaah semuanya untuk bertanya secara langsung kepada Bib di sore hari ini. Pertanyaan terbaik akan dapat air azwa dari Bib. Oh boleh, air ajwa. Boleh. Dapat hadiah umrah juga boleh, tapi nanti ketemu di sana ya. Bib kasih kesempatan yang mau umrah silakan. Ini mudah-mudahan biar cepat segera kita bisa berumrah insya Allah. Ya, tapi dengan bicara tentang sekarang yang terjadi ya Bib, dengan pandemi ini, terkadang kan ada orang yang berkata sebenarnya ini Allah sayang ketong sih, karena kan contoh Indonesia khususnya umroh susah, naik haji susah, padahal di belahan bumi yang lain tuh ada orang yang bisa datang. Karena ada kadang-kadang sampai dibilang ini karena mungkin Allah sayang ketong di Indonesia lah ya. Ada negara lain tuh bisa sampai umroh, bisa. Ya tadi kan kita bilang bahwa itulah yang sering kita lakukan. Kalau sudah terlalu banyak dosa yang kita perbuat, dosa jamaiyah, dosa yang kita lakukan bareng-bareng nih. Nah itu dianggap kita menantang Allah Subhanahu wa taala, menantang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya berapa banyak ya seakan-akan Allah sudah nggak mau gitu loh. Makanya dikatakan udahlah gak usah datang gitu. Gitu. Makanya ini juga ya dari sisi dosa kita mungkin berpikir ini. Dari sisi rahmat ada juga, tinggal bagaimana mata kita menilai ini kejadian gitu loh. Dari sisi dosa juga kita berpikir di belahan bumi Indonesia ini kita lihat terlalu banyak dosa yang
yang kami harapkan itu sebenarnya selain dengan upaya-upaya kesehatan, ada upaya batiniyah tadi. Ya, ayo coba misalkan doa bersama gitu ya bagi seluruh pemeluk agama, atau khusus muslim ada gerakan 1 juta istighfar misalkan, yang harus dilakukan, atau apalah kegiatan-kegiatan yang membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita lihat sudah mulai dibuka ya pelan-pelan. Ya, alhamdulillah. Bahkan sudah ada izin konser sekarang ya katanya ya. Pasti di masjid harus kembali karena konser sudah. Kalau masjid yang masih rapat ke saf juga ya. Konser udah bisa kok. Pon lihat Papua duduknya gimana tuh kita lihat. Wah, itu yang jadi pertanyaan juga kadang-kadang jadi ke situ. Sudah harus kembali kepada tempatnya softnya, begitu ya. Karena kan kalau mau dibilang konser musik dengan standar yang walaupun pakai standar, tapi kan berbeda dengan kita sholat. Sholat tidak terlalu banyak kita berinteraksi mengeluarkan suara, hanya imam dan kita hanya mengamini. Kita naik pesawat, ya. PCR segala macam sudah anti duduk gak ada social distance. Sholat udah wudu social distance, apa yang kita takut gitu loh. Jadi sudah harusnya ini bagi teman-teman yang ada jadi imam atau apapun di masjid sudah harusnya merapatkan shaf untuk kembalikan kepada tempatnya. Begitu insyaallah. Dan memang koneksinya sambungan itu kita juga akan bahas nanti qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu, kata Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillah, katakan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Allah banyak yang tadi, Rahman, Rahim, Malikul Quddus Salam, semua sifat-sifat agung itu keutamaan Allah. Wa bi rahmatihi, dan rahmatnya. Rahmatnya Allah apa sih? Rahmatnya Allah itu apa? Di dalam ayat yang tadi kita baca, wa ma arsalnaka illa, tidaklah Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Wa bi rahmatihi, ini rahmat, berarti Nabi Muhammad yang dimaksudkan. Bi rahmatihi, qul bi fadlillah, katakan dengan keutamaan yang Allah berikan kepada engkau, ya. Dengan rahmat yang Allah berikan kepada engkau, falyafrahu, bergembira di situ, falyafrahu gitu. Maknanya apa? Ya, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ketika datang Maulid, ya, mendekati bulan Maulid, siapa yang enggak senang? Siapa yang enggak bangga? Siapa yang falyafrahu, kalau begitu, bergembira begitu. Maka itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu Nabi Muhammad dulu tuh Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan itu sampai mau celakakan Nabi Muhammad di Makkah itu, singkat cerita mereka gali gali lubang itu, ditutup itu lubang sampai nanti dipikir ini tempat Nabi Muhammad jalan ke masjid, agar nanti suatu saat Nabi masuk terperosok, tinggal ditutup, selesai deh cerita gitu. Subhanallah, Nabi Muhammad adalah seseorang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita itu akhirnya Abu Jahal sendiri yang masuk ke lubang tersebut, terperosok. Dia panggil, ya fulan, tolong aku, nggak ada yang datang. Satu saat ada yang datang, lihat dari atas. Tahu siapa? Nabi Muhammad. Yang lihat di lubang itu kelihatan, ketanya Abu Jahal, Abu Jahal ngapain? Abu Jahal mulai bilang deh, Nabi Muhammad, ini ada orang yang mau buat begini, mau celakakan engkau, ya, cuman aku yang kena. Ada pada Nabi Muhammad tahu. Tapi Nabi Muhammad bagaimana rahmatnya kepada musuhnya, kepada seorang yang bermusuhan dengan Nabi. Nabi mengangkat dia dengan tangannya, Nabi Muhammad mengeluarkan dia dari tempat itu. Itulah kasih sayang Nabi Muhammad, bukan hanya kepada kawan, lawan. Ya. Bahkan tawanan perang di Madinah itu dibiarkan bebas dan diwajib untuk orang-orang Madinah memberi makan makanan terbaik yang ada di kota Madinah.
kepada, dan itu adalah kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala yang tadi sifat rahim adalah bil mu'minina, Allah itu kepada kaum mukminin semua sangat sayang atau pengasih, maha penyayang kepada mereka. Jadi ketika kita berbicara Rahman, ya, itu sifat ini kasih sayang enggak mengenal kapan, di mana, Kepada siapa, tidak mengenal itu intinya. Apapun saja, kapan pun saja gitu, di mana saja, siapa saja, rahmat. Barangkali itu terakhir mungkin tahu tuh dulu Imam Ghazali, ya, rahimallahu taala rahmatul abrar. Kalau nggak salah Imam Ghazali, kami membaca satu riwayat itu, beliau ketika beliau meninggal ada satu orang bermimpi beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, engkau alim, engkau wajar dapat surga. Apa yang menyebabkan engkau dapat surga? Kata Imam Ghazali, dulu sekali waktu bukan karena ilmu segala macam aku dapat surga, tapi karena rahmah. Apa rahmatnya? Sekali waktu aku mau menulis kitab, ada seekor lalat yang karena pakai tinta zaman itu, dan dia menempel di ujung sambil menghisap tinta itu. Lalu aku sengaja memberhentikan gerakan agar dia itu, lalat itu, menghisap habis tintanya itu dengan enak begitu sampai habis. Gara-gara itu aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada binatang saja semacam itu, ayo, ya, barangkali itu menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi jangan simpan dendam, belajar memaafkan orang lain. Rahmat itu luas, ya. Belajar memaafkan, tidak menyimpan dendam, ya. Saling mengasihi, memberi, ya. Saling berbuat, mengajak kepada kebaikan, itu juga rahmat, ya. Teman mau ajak salat fardhu, ayo ajak teman-teman yang lain salat, misalkan begitu. Ya. Baik jamaah yang Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah. Kita sudah kurang lebih 1 jam lebih kita bersama dengan Bib Rifki di sore hari ini dalam kajian akhlak mulia, kasih sayang atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kesimpulan yang kita bisa ketarik bahwa rahmat adalah zat dari Allah, sementara Ar-Rahman adalah sifat dari Allah. Jadi Rahman adalah nama Allah, zat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahmah adalah sifat Allah yang secara universal Allah berikan kepada kita semuanya. Makanya, baik sebagai manusia, baik kasih sayang kita kepada hewan ataupun kasih sayang kita kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Ketika itu kan saya mau pulang dari Tarim di waktu sekolah di Yaman sana 2010, saya ketemu dengan guru kami yang kemarin datang sini, Habib Umar itu. Beliau tanya, bagaimana Ambon? Saya pernah bercerita pernah ada terjadi begini dan begitu. Lalu kami biasanya tuh murid-murid meminta satu nama untuk apa yang kami bangun gitu. Lalu kami meminta nama daripada beliau. Habib, berikan kami nama yang apapun nanti kami bangun gitu. Setelah mendengar Ambon, Maluku dan ceritanya, beliau mengatakan namakan semua dengan Rahmah. Maka yayasan kami juga adalah Yayasan Ar-Rahmah Ambon. Berarti Ar-Rahmah ini adalah sebuah sifat yang Allah berikan kepada kita secara universal, sehingga kita akan berbagi kasih sayang seperti yang tadi dibilang. Tidak melihat kepada siapa, tidak dilihat kepada tempatnya, tidak dilihat kapan kita harus berbagi, tapi semua itu Allah sudah tunjukkan kepada salah satu Rasul yang paling dicintainya sebagai contoh bagi kita semuanya, sebagai contoh dalam kita mengamalkan ajaran yang Allah berikan, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas di maulidnya itu. Untuk lebih mengenal kasih sayang Nabi Muhammad, wah, jaga, tontonin terus. Nanti Majelis Ta'lim Al-Mulk kita akan kupas habis rahmatnya Nabi Muhammad, ya, mempelajari rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau bahas sekarang sampai subuh, nggak akan habis-habis. Jadi jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk, seperti yang saya sampaikan di awal tadi saat prolog pembukaan, insya Allah kita akan menghadirkan sebuah kegiatan lagi dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan kami berusaha untuk nanti dalam kegiatan tersebut, kalau misalnya masih dalam kondisi kita harus offline, berarti kita akan tampil seperti ini. Kita akan menghadirkan mungkin salah satu ustadz nasional yang akan sama-sama kita kupas. Kita akan mungkin juga menampilkan beberapa
acara yang insya Allah akan sedikit berbeda dari kondisi yang kita sudah jalankan saat ini. Tapi itu semua dalam rangka kita bergembira atas kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kepada manusia-manusia biasa saja yang mendekati hari lahirnya, kita begitu berusaha untuk menyiapkan sesuatu surprise. Bagaimana kepada Nabi kita, panutan kita, contoh kita tidak bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Walaupun mungkin dalam kondisi kita masih dalam kondisi offline seperti saat ini, insya Allah. Tapi yang pasti itulah contoh kasih sayang kita kepada beliau, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Orang sebab apa? Jangan cinta kepada Nabi Muhammad itu enggak butuh fasihnya seseorang kepada dalil, Ya. tapi butuh daripada kebersihan hatinya, safatul qulub, kebersihan hatinya gitu. Ya. Maka insyaallah Maulid, semua menyambut Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya secara logika ada enggak orang yang pernah buat acara wafatnya Nabi Muhammad? Tidak ada. Ada enggak sih? Coba kita cari. Ayo. Ada orang yang buat acara memperingati wafatnya Nabi Muhammad. Antum boleh cari di mana aja enggak ketemu. Tapi memperingati kelahiran, bahkan ada sejarah kelahiran ditulis ya. Sebab apa? Ini Nabi Muhammad selalu bersama orang-orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan akan hidup di hati orang-orang yang cinta kepada beliau. Bahkan beliau akan menjadi rujukan kita di dunia dan insyaallah akan bersama kita di akhirat kelak insyaallah. Insyaallah. Dan saat ini kita sudah mulai memasuki waktu maghrib. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk jamaah yang sudah hadir di sore hari ini, sudah menyimak sampai dengan saat ini. Insya Allah apa yang tadi disampaikan oleh Bib bisa menjadi amal kebajikan bagi kita semuanya. Dan kita mungkin bisa belajar kembali bagaimana kita menambah ibadah kita. Jikalau kita mungkin sholatnya masih kurang, sholatnya belum full, baca Qur'annya masih kurang, mungkin dengan kita berkasih sayang dengan berbagi kepada sesama, kepada manusia, kepada hewan sekalipun, kita bisa dihitung sebagai amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin itulah amal ibadah kita yang akan menolong kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bib, sekali lagi terima kasih untuk kajian kita di sore hari ini, dan Bapak Ibu jamaah, karena waktu maghrib sudah masuk, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah buat teman-teman yang di IG, insyaallah kita akan kupas di lain kesempatan. Pokoknya tontonin terus, follow terus akun IG Ar-Rahmah Ambon, juga ada YouTube kami Ar-Rahmah Ambon Media ya. Insyaallah akan diberikan kabar semua. Recording stopped.